Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati keluarga duka, yaitu Bapak Ibrahim beserta keluarga. Yang saya hormati Bapak Ibu, saudara-saudari, wabil khusus jamaah perguruan tarekat Haq Nasabah di Ranting Pontianak Barat yang hadir pada kesempatan malam hari ini, yang sama-sama dihormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puja serta puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan limpahan rahmat, karunia, hidayah dan inayahnya sehingga pada malam hari ini kita dapat hadir berkumpul kembali bersama-sama bermujawahah di kediaman Bapak Ibrahim dalam rangka mengenang 7 hari dari almarhum Bapak Ismail bin Karim, yaitu orang tua beliau sudah meninggalkan kita semua 7 hari yang lalu. Tentunya bagi kita yang masih diberi kesempatan hidup di alam dunia ini, tugas kita adalah mendoakan, ya. Ada tugas kita untuk mendoakan kepada almarhum. Mudah-mudahan almarhum Bapak Ismail bin Karim, Allah beri dia tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan amal kebaikan beliau semasa beliau hidup di alam dunia ini. Mudah-mudahan kita yang hadir pada malam hari ini senantiasa mendapatkan naungan rahmat, ridha dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa selawat juga teriring salam tetap selalu tercurahkan kepada junjungan alam, junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada ahli keluarga beliau, kepada para sahabatnya, kepada pemimpin-pemimpin muslim sehingga sampailah kepada kita pengikutnya yang setia ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu, saudara-saudara rahimakumullah, pada malam hari ini karena momennya adalah mengenang 7 hari, jadi lebih tepatnya kita tausiah kita pada malam hari ini isinya ya ada kaitannya lah tentang mengenang 7 hari wafatnya dari Bapak Ismail bin Karim ini. Saya teringat dalam firman Allah, di sana Allah berfirman, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbaka dzul jalali wal ikram. Apa maknanya di dalam firman Allah ini? Sana Allah mengatakan kullu man 'alaiha fan, segala sesuatu itu akan rusak dan binasa. Apa saja yang dulu tak ada menjadi ada, yang dulunya mati diberi hidup, ya, dulunya tak bernapas diberi napas. Semua itu akan rusak dan binasa. Kenapa? Dia menanggung amanah Allah. Karena segala sesuatu yang fana, yang rusak, yang dulu tak ada diadakan, itu semua akan lenyap, akan hilang. Tapi Allah pertegas lagi di dalam firman Allah ini, wa yabqa wajhu rabbaka dzul jalali wal ikram. Kecuali kata Allah kekal zat Tuhanmu selama-lamanya. Jadi bagaimana supaya
kita ini bisa hidup bersama dengan yang kekal, yang abadi, tidak rusak dan binasa itu. Nah, inilah di dalam wadah perguruan kita, perguruan khususnya perguruan Tarekat Hak Naqsabandi, kita selalu memberikan penjelasan-penjelasan, arahan-arahan tentang bagaimana supaya selalu beserta dengan yang kekal itu. Jadi karena zat Allah itu dijelaskan dalam firman Allah itu tidak rusak dan binasa, kekal abadi selama-lamanya. Maka yang rusak binasa ini hendaknya harus mesra, harus kenal, harus hidup bersama dengan yang kekal. Supaya apa? Di saat dia nanti kembali kepada pemilik dirinya, ya, dia akan hidup merdeka di alam di sana, di alam akhirat. Kenapa sampai manusia itu hancur? Kenapa manusia itu rusak? Karena manusia itu tidak mengenal siapa hakikat dirinya. Dan dia tidak mengerti bagaimana hidup bersama dengan yang kekal itu. Sehingga yang mati tetap mati, yang hidup tetap hidup. Bagaimana yang mati bisa hidup bersama yang hidup. Sehingga yang mati ini akan selalu hidup bersama yang hidup. Maka wajib yang rusak binasa ini akan dilindungi, dipelihara, dijaga oleh Allah. Maka di dalam perguruan kita ini selalu menekankan kita menghadirkan milik Allah. Itulah inti daripada semua, daripada apa yang dikupas oleh perguruan kita ini. Intinya hadirkan kalbu, sertakan nama Allah. Jangan sekali-kali kau bercerai dengan milik Allah. Jangan sekali-kali kau bercerai dengan nama Allah. Karena kau bercerai dengan nama Allah, berarti berpisahlah kau dengan pemilik dirimu. Kalau kau berpisah dengan pemilik dirimu, wajib kau tidak akan pernah kembali kepada Tuhanmu. Kalau tak kembali kepada Tuhanmu, apa resikonya? Kau kembali kepada Tuhan-Tuhan yang lain selain daripada Tuhan yang menjadikan kau beserta alam ini. Maka alam ini tercipta daripadanya. Alam ini tercipta daripada cahayanya. Maka alam ini tercipta daripada nurnya Allah. Apa dalilnya? Laulaka ma khalaqtu aflaka. Kau tidak karena engkau ya Nur Muhammad. Siapa Nur Muhammad ini? Itulah jahirnya Tuhan. Jahirnya Tuhan inilah menjadi nyawa sekalian alam. Alam ini termasuklah alam jasmani ini. Termasuklah alam sahir dan alam kabir. Alam sahir itu alam kecil, alam kabir ini alam besar. Semua yang dapat dilihat, yang terpandang, ya, semua akan fana, semua akan rusak dan binasa. Kecuali yang tidak rusak dan binasa, yang mengadakan alam beserta isinya. Maka kalau alam beserta isinya tidak mengenal siapa yang menjahirkannya, siapa yang menciptakannya, maka hancurlah kita semua. Jasad akan hancur dimakan tanah. Kenapa sampai hancur dimakan tanah? Karena jasad tak mengenal yang kadim. Jasad tak mengenal yang hidup. Jasad tak mengenal yang tidak pernah rusak dan binasa. Sehingga karena tidak mesra, tidak ada sedikit pun pertolongan daripada Allah. Maka Bapak Ibu, setiap saat, setiap waktu, setiap detik, kapan, di mana saja, dalam situasi apa saja, jangan lupakan milik Allah.
Karena kata Allah, kalau kau menjaga milikku, kau menjaga rahasiaku, kau mesra dengan milikku, kata Allah, aku akan menjagamu. Baik kau berada di dimensi dunia, maupun nanti kau masuk ke dalam dimensi yang lebih tinggi lagi, dengan kesadaran yang lebih tinggi lagi. Itu disebut dengan alam akhirat. Alat pembaca pun sudah berbeda. Yang dulu alat pembacanya panca indera, yang 5 ini mata, telinga, hidung, mulut, apa lagi itu? Indera yang 5 itu. Pokok itulah ya, yang 5 itu. Itu alat pembaca dunia. Nanti kau masuk setelah sampai waktu yang telah ditentukan oleh Allah, setelah sampai ajalmu, ya, setelah sampai saatnya milik Allah itu dipanggil oleh Allah untuk kembali kepada pemiliknya, kau masuk ke suatu alam yang di sana alam itu sangat asing, sangat aneh, tak pernah kau jumpakan di alam dunia ini. Tapi kecanggihannya tidak ada bandingannya. Dunia yang kita pandang canggih seperti ini nih, ya. Kita bisa menggunakan kartu, walaupun tidak megang duit banyak, dengan kartu saja kita sudah bisa belanja yang berbagai macam itu kan. Sekarang sudah pakai tangan begini 5 jari, kita sudah bisa membuka pintu. Lampu bisa kita padamkan dan tepukan mati dan hidupnya. Canggih kan? Di sana 1000 canggih daripada di dunia lagi. Kau nanti terkagum-kagum, tercengang masuk ke alam sana. Ternyata alat pembaca di alam dunia ini tidak bisa kau fungsikan lagi. Semua panca inderamu sudah tidak berfungsi lagi. Karena itu baharu, tak bisa membaca untuk alam akhirat sana. Alam roh yang kekal abadi selama-lamanya. Itulah tujuan kita semua. Tujuan ilmu yang sudah kita dapatkan ini sebenarnya endingnya ke sana, bukan dunia. Dunia ini sebagai lintasan, jembatan, jalan kita untuk menuju alam yang sesungguhnya itu. Alam yang kekal abadi. Di sanalah alam yang sesungguhnya. Maka Bapak Ibu saudara-saudari rahimakumullah, ketika alat pembaca itu sudah tidak berfungsi lagi di alam sana, apa yang kita gunakan, alat apa yang kita fungsikan untuk bisa masuk kepada alam yang kesadarannya jauh lebih tinggi daripada alam dunia. Ya, kalau tak memiliki asma Allah, tak memiliki cahaya di dalam kalbu itu, tidak ditanamkan nur itu di dalam kalbu, maka kau nanti di sana menjadi orang yang bingung. Menjadi orang yang kata orang tua apa? Linglung. Sana tak sampai, sini tak sampai. Gelap gulita di lautan yang dalam. Apa ini semua gelap? Di mana aku ini, keberadaan aku ini? Maka di dalam dalam Al-Quran Allah menjelaskan apa ini? Kalau di dunia dia buta, ya. Kalau dunia tidak mengenal Tuhannya, maka di akhirat dia lebih buta lagi. Bahkan kata dalam Al-Quran, dia tersesat lagi di jalan Allah. Maka jangan butakan mata batin kita itu. Mata jahir, mata batin itu harus mesra. Mata jahir untuk memandang yang baru, mata batin untuk memandang alam yang kekal dan abadi selama-lamanya. Jadi kita sudah bisa memandang dua alam. Ketika kita masuk ke satu alam yang asing itu, alam itu sudah biasa terpandang dalam pandangan batin kita. Dengan apa memandang alam itu? Dengan ditanamkan nur itu ke dalam kalbu. Itulah alat pembaca. Kita sudah masuk ke suatu alam, di sana alat pembacanya adalah cahaya. Tak punya alat itu, tak punya asma Allah itu, habislah kita, rusaklah kita, hancurlah kita. Jadilah orang yang masuk ke dalam satu alam dimensi yang lebih rendah.
Karena dia tidak sukses jadi insan kamil, tak sukses jadi insan yang sempurna, dia didudukkan di tempat yang serendah-rendahnya. Apa tempat yang serendah-rendah itu? Dia lebih hina daripada binatang yang hina. Karena tak sukses jadi manusia, harusnya yang disebut manusia menanggung rahasia Allah itu tersambung, terhubung kepada Allah, jadilah dia inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mati bukan harus kita takuti. Siapa saja yang diberi kehidupan wajib akan mengalami mati. Siapa yang diberi napas wajib akan ditarik napasnya. Kenapa diberi kan? Dulu kau tak bernapas di dalam kandungan. Wa nafaha fihi minar ruh. Aku tiupkan, berarti dialirkan ini kan? Yang mengalirkan siapa ini? Tuhan Rabbul Izzah Jati. Rabbul Izzati mengalirkan kepada Rabbul Alamin. Rabbul Alamin mengalirkan kepada janin yang di dalam kandungan 4 bulan itu. Ditiupkan, dialirkan. Sehingga yang mati menjadi hidup. Setelah lahir bayi ini ke alam dunia, hiduplah dia bersama milik Allah itu. Apa itu yang ditiupkan Allah tadi itu? Maka ketika dia ditiupkan, Allah membaiat. Nah, di situ pertama kali dibaiat. Kenapa harus dibaiat? Kau mau masuk ke satu alam yang jahir, yang nyata. Yang dulu kau alam rahim, ya, sekarang kau mau masuk ke alam dunia. Masuk ke alam dunia harus dengan baiat. Apa baiatnya itu? Ketika ditiupkan, Allah mengambil saksi kepada roh itu. Kata Allah, kata Nur itu kepada roh, alastu birabbikum qalu bala syahidna. Roh, bukankah aku ini Tuhanmu? Apa kata roh? Bala syahidna. Betul, engkau adalah Tuhanku. Aku, kata roh, menjadi saksi. Ketika sudah siap dia menjadi saksi, masuklah roh itu ke dalam janin yang 4 bulan itu, 120 hari. Hiduplah dia. Sampai 9 bulan 10 hari lahir dia ke alam dunia bersama dengan milik Allah. Yang dulu dia sendiri, sekarang hidup bersama. Satu jahir, satu batin. Satu yang mati, satu yang hidup. Yang satu la haula wala, yang satu quwata illa billah. Maka kalau yang mati melupakan yang hidup, maka yang hidup cuek dengan yang mati. Kenapa? Kau tak pernah tahu, tak pernah mengerti tentang siapa yang hidup itu. Kau merasa kau yang bekerja, kau merasa kau yang berzikir, kau merasa kau yang melaksanakan syariat ini. Tampak dengan milik Allah, semua tak bisa kau lakukan kecuali dengan pertolongan Allah. Maka selalu kalau ustadz itu mengatakan apa? Dengan biiznillah. Semua kita lakukan dengan izin Allah. Karena Allah mengizinkan, dapatlah jasad yang mati ini bisa melaksanakan perintah Allah. Bisakah yang mati ini melaksanakan syariat ini tanpa didampingi oleh roh itu? Tidak bisa. Coba lihat kalau dia sudah mati, dia tak bisa mensalatkan dirinya. Maka yang hiduplah mensalatkan yang mati. Maka ketika dia sudah mesra hidup di alam dunia, sudah baiat untuk masuk ke dalam alam yang nyata, maka wajib lagi nanti ketika dia nanti akan mati masuk ke suatu alam yang tadi itu kan alam barzah, dia harus baiat juga. Jadi baiat di alam rahim sudah tidak berlaku untuk alam barzah. Baiat alam rahim untuk alam dunia. Masuk ke alam barzah harus dibaiat lagi. Maka mencari seorang guru wali yang mursida.
Seorang guru pembawa gelombang tali buhul untuk bisa kau menembus alam roh, alam barjah tadi. Nah, itulah yang ditanamkan oleh seorang guru, baik mursyid maupun badal, alat pembaca gelombang untuk masuk ke alam barjah. Itulah yang dimasukkan ketika kita di-share-kan itu. Ya, itu alat pembaca gelombang untuk menembus alam roh, alam akhirat. Kau tak ada itu, buta kau di sana. Maka apa itu? Waman kana hadhil a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Orang siapa di dunia dia buta, tak mengenal siapa hakikat dirinya, maka di akhirat dia terlebih buta dan tersesat daripada jalan Allah. Maka Bapak Ibu, saudara-saudara rahimakumullah, berhati-hatilah, bersyukurlah kita ya, dengan ilmu yang sudah kita dapatkan, ilmu yang sangat luar biasa, sangat dahsyat, sangat tak ada bandingannya. Ketika nanti kita dipanggil oleh Allah, sudah sampai Pak Ijaza ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Apabila telah sampai saat waktunya, itu tak pernah bisa dimajukan, dimundurkan. Ketika kita sudah masuk ke alam itu, di sanalah kita menemukan alam yang tenang, kekal abadi. Kebahagiaan selalu menyertai kita. Kenapa? Karena di saat kita hidup di alam dunia, kita mesra dengan milik Allah itu. Kita hidup bersamanya. Kita hidup bersama dengan yang hidup. Maka ilmu itu ya, apa itu? Menerangi kalbu kita. Jadi Quran yang ditanamkan ke dalam kalbu itu, itulah sebagai alat mengeluarkan kita dari alam yang gelap menuju alam yang terang benderang. Maka pembuka hakikat itu, kita makin lama makin terang. Ada ini di dalam ini, ada ini di dalam ini, gilang gemilang, tidak ada bandingannya. Disitulah tempat berdirinya. Itulah yang harus kita kekalkan ya. Ingat, itu bukan bacaan, itu memesrahkan. Barang itu bukan tulisan, bukan sebutan, barang itu dimesrahkan. Maka tundukkan kepala kita, dekatkan dagu ini ke dada kita, hubungkan tali buhul itu. Ya, ketika dia terhubung, disitulah cahaya di atas cahaya. Baru milik Allah itu akan bisa kembali kepada sumbernya. Maka yang mati akan tetap hidup kekal abadi selama-lamanya. Karena ada tidak pernah kita dengar cerita ketika dia mati, dikuburkan, dibuka kuburannya, jasad tidak ada lagi di alam tanah. Tidak ada lagi. Jadi kemana lari jasadnya itu? Kenapa? Karena mesra. Karena dunia dia bersama-sama, di akhirat dia bersama-sama. Karena apa ini? Jasmani ini anasarnya tercipta, terjadi daripada nur, maka dia akan kembali juga kepada nur. Maka kita harus mengenal siapa itu yang menciptakan kita. Siapa itu yang menciptakan kita? Itulah disebut dengan Tuhannya alam. Tuhan alam itulah Muhammadar Rasulullah. Inilah yang selalu kita pahami, yang selalu kita aktifkan di dalam itu. Ya, kita selalu berselawat bersama menghadirkan nama Allah dan Muhammad. Jadi selawat itu juga sahadat. Sahadat juga itulah selawat. Sahadat dan selawat itulah menjadi niat di dalam hati kita. Itulah apa ini, ketika kita mau melaksanakan syariat Nabi, jangan lupakan wahdaniyatullah. Wahdaniyah
wadaniyatullah. Apa itu wadaniyatullah? Cahaya di atas cahaya, esa, satu, tiada dua. Dialah yang kekal abadi dan tidak rusak binasa. Maka kalau mesra kita dengan milik Allah itu, maka selamatlah kita fid dunya wal akhirah. Maka apa kata Allah? Kau termasuk orang-orang yang beruntung. Wazkuruhu kama hadakum wa in kuntum min qabli laminad dalun. Ingatlah Allah, ya. Ingatlah Allah sebagaimana kau ditunjukkan. Jadi kalau tidak ditunjukkan, kau tak akan pernah mampu untuk mengingat milik Allah itu. Ditunjukkan itu bukan dituliskan, disebutkan, bukan. Ditunjukkan itu maknanya ditanamkan nur itu ke dalam kalbu. Guru sir, kita sir. Ketemulah sir sama sir. Ketemulah rahasia sama rahasia. Itulah penanaman nur. Inilah yang didapat oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW ketika Nabi bertafakur di Gua Hira. Maka ketika dia masuk itu, Nabi bingung. Disuruh membaca, Nabi bilang, aku tak pandai membaca. Apa yang mau dibaca? Karena dia bukan dalam bentuk tulisan, bukan dalam bentuk sebutan. Maka pembuka hakikat itu setelah kita mengerti, jangan dibaca lagi. Nanti kita lalu terfokus dengan bacaan nanti. Itu yang membuat kita tidak fokus dengan cahayanya itu. Fokuskannya itu yang asma itu, ya. Benar-benar kita sambungkan itu milik Allah itu. Milik Allah itu wa yusabbi lahu bukratan wa asilah. Dia selalu bertasbih mengagungkan asma Allah sepanjang pagi dan petang. Itulah amanah dari Allah yang senantiasa harus tetap kita jaga. Bangun tidur, bekerja, ya, makan, berjalan, apapun, ya, jangan lupakan milik Allah itu. Maka kalau dia lupa itu, apa itu akibatnya? Fawailul lil musallin. Celakalah orang-orang yang salat itu. Alladzina hum an salatihim saun. Kenapa? Dia tak ingat dengan milik Allah itu. Dia tak kenal dengan milik Allah. Kalau tak kenal dengan milik Allah, bagaimana dia mau mesra dengan milik Allah? Maka kewajiban kita untuk selalu dekat mesra dengan milik Allah itu dengan menghadirkan kalbu kita. Bagaimana caranya? Dalam keadaan duduk, berdiri, berbaring, ingat nama Allah itu. Ya, mau makan, tundukkan sedikit kepala. Wasjud waqtarib. Ini hanya sekedar simbol. Ini jahirnya. Yang terhubung itu adalah batinnya. Jadilah amalan kita ini dunia dan akhirat. Syariat dipandang manusia, batin terhubung kepada Allah. Amalia dunia dipandang oleh manusia, nyata dia. Kenapa? Tanda-tanda kebesaran Allah nyata di muka bumi. Siapa yang menyatakan tanda-tanda kebesaran Allah? Orang-orang yang telah ditunjukkan asma Allah itu. Ketika dia duduk sujud wasjud waqtarim, tanda orang beriman itu nyata melalui perbuatan syariat. Maka orang beriman harus wajib bersyariat. Karena syariat itu adalah kenyataan kenyataan hakikat. Hakikat tanpa syariat tidaknya nyata. Syariat tanpa hakikat amalannya kosong, tak ada sinyal, tak nyambung. Sehingga dia ibadah itu jalan di tempat. Kalau ibadah jalan di tempat, alamat matinya tidak selamat. Kenapa? Hanya sekedar dapat pujian manusia, tapi di sisi Tuhan dia tidak dikenal.
Di langit dia tidak dikenal. Dia tidak ibadah bersama para malaikat dan para wali-wali Allah. Inilah yang membuat kita menjadi orang-orang yang rugi. Maka apa perintah Allah? Fas'alu ala bizikrillah. Ya. Wa in kuntum, apa itu kelanjutan itu? Apa ini di sana dia menjelaskan, bertanyalah kau kepada orang ahli zikir. Carilah orang ahli zikir. Kenapa disuruh mencari orang ahli zikir? Karena orang ahli zikirnya orang yang tahu menembus di luar alam dunia. Dia ibadah, dia mengenal, dia ibadah tersambung kepada Tuhannya. Sehingga perbuatan bukan menurut kemauan daripada hawa nafsu. Dia melakukan itu semata karena mencari keredaan Allah. Kenapa? Murni niatnya, ikhlas semata-mata mencari keredaan Allah. Karena dia mencari keredaan Allah, wajib pertolongan Allah akan datang. Tak ada motif-motif lain. Dia melakukan itu karena dia cinta, karena dia sayang, karena dia pengen kembali kepada Tuhannya. Kalau dia pengen kembali kepada Tuhannya, apa perintahnya? Falyamal amalan saleh. Ya, wa may yarju lika rabbi, kalau pengen kau mati kembali kepada Tuhan, wajib kau memiliki amal. Tapi amal itu harus suci, harus bersih. Bersihnya bagaimana? Harus ikhlas. Kalau tidak ikhlas, apa akibatnya? Wala yusyrik li ibadati rabbih ahada. Orang yang syirik mengaku dirinya hebat, pandai, pintar, aku yang mampu melaksanakan semua ini, tak ada sedikit pun dia melibatkan unsur Tuhan di dalam dirinya. Itulah yang dikatakan orang itu syirik. Syirik itu artinya apa? Dia melakukan itu ada dua Tuhan. Dia merasa dia Tuhan juga hebat, tapi dia yakin juga Allah itu Tuhan, tapi dia merasa juga dia hebat, memiliki kemampuan untuk melaksanakan itu. Maka dengan membuka hakikat diri, itulah kita menyatakan bahwa jasad ini sebenarnya pada hakikatnya adalah la haula wa la wala. Milik Allah itulah yang quwata illa billah. Ketika jasad ini benar-benar la haula wala, maka ditolonglah oleh yang quwata illa billah. Mesralah, hiduplah bersama dengan nama Allah. Maka tubuh yang zahir ini diliputi oleh cahayanya Allah. Maka janji Allah apa? Duribat alaihimuz zillatu ainama sukifu illa bihablum minallah wa hablum minan nas. Kau, kata Allah, tidak akan diliputi kehinaan di mana saja kau berada. Kau tidak akan pernah hina, kata Allah. Di mana saja kau berada, baik pun kau berada di langit, kau berada di bumi, kau akan selalu dalam lindungan Allah. Kenapa sampai Allah melindungi? Kau menjalin hubungan tali silaturahmi dengan sesama manusia, kau menjalin hubungan silaturahmi dengan sesama dengan hubungan kepada Allah. Hablum minan nas, hablum minallah. Jadi syariat diperkuat dengan hakikat. Syariat disempurnakan dengan asma Allah. Asma itulah hakikat diri. Maka ketika hakikat nyata melalui perbuatan syariat, itulah yang dikatakan Islam yang kafah, Islam yang sempurna. Inilah Islam yang diperintahkan oleh Allah. Udkhulu bisilmi kafah. Masuklah kau. Jangan hanya sekedar bermain di luar. Diperintahkan udkhul, masuk ke dalam Islam yang kafah. Apa yang kafah itu? Itulah tadi, mesrah dengan nama Allah. Maka zikir akan membawa gelombang getaran. Maka akan muncul rasa itu. Kau zikir dengan milik Allah itu berbeda dengan zikir hanya sekedar di bibir. Begitu juga salat kita. Salat Allahu Akbar, Allah tak ada kosong, tidak ada nikmat sama sekali ibadahnya.
Salat hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Tapi tak ada sekali nikmat yang kita dapatkan di saat kita melaksanakan rukun 13 itu. Kenapa? Karena rasa itu tidak menyentuh kalbunya. Karena dia hanya bermain di wilayah jasad saja. Bermain di wilayah jahirnya. Maka ketika kita mau melaksanakan syariat itu, hadirkan kalbu, maka dua-dua kita dapatkan. Jasad dapat kebagian kenikmatan akhirat, diberikan sebagiannya untuk kita rasakan di alam dunia. Batin kita menemukan suatu alam yang asing tadi itu ya. Itulah disebut dengan alam roh. Alam roh itulah di sanalah tempat amalan-amalan orang yang telah ditunjukkan asma Allah. Di sanalah bergabungnya kita itu. Di sanalah tempat kita beramal. Maka orang-orang beriman itu tidak terlalu top di alam dunia. Contoh macam Nabi, mana Nabi itu? Malah yang didapat dia hinaan, cacian, makian, tak pernah top. Kenapa? Ketika dia mengatakan yang hak, yang sebenar-benarnya, ya, orang tak siap. Karena untuk mengatakan yang hak ini, memang kita harus siap dihina, diuji, dicaci, dimaki. Karena tidak semua orang mampu untuk menembus alam itu ya, kecuali dengan kehendak dan izinnya Allah. Ya Bapak Ibu, saudara-saudara rahimakumullah, karena mengingat waktu ini ya sudah jam 10. Jadi karena momen kita sebenarnya malam hari ini adalah tahlilan ya. Intinya tujuan kita hadir di tempat saudara kita, keluarga duka ini, tempat Bapak Ibrahim ini adalah tahlilan. Ya kita selipkanlah tauziah sedikit, tujuannya supaya adalah kita berbagi pemahaman. Supaya kita dalam tauziah ini dapatlah bekal kita mempersiapkan diri. Karena masalah umur ini ya kita tidak tahu. Hari ini kita mentahlilkan Bapak Ismail bin Karim. Mungkin malam nanti atau besok kita ditahlilkan. Ya. Hari ini kita membacakan doa arwah untuk Bapak Ismail bin Karim. Kita tidak tahu, mungkin besok kita dibacakan arwah. Maka mati wilayah Tuhan, mati dalam rahasia Tuhan. Karena kita tak tahu kapan ini milik Allah yang dititipkannya, dipanggilnya. Maka kita harus dalam keadaan posisi yang siap terus. 24 jam tak boleh lalai. Tak boleh kita sedikit pun lalai. Sedikit kau lalai, lengah, sab itu dirampas oleh setan. Kalau sab itu dirampas oleh setan, lengah kita, itulah yang menyebabkan kita jadi hancur, rusak dan binasa. Maka dengan ilmu ini membuat kita menjadi orang-orang yang manusia yang sebenar-benarnya manusia kuntum khaira ummat, manusia yang terbaik di antara makhluk-makhluk Allah. Maka imamnya itu orang-orang yang telah beriman, itulah imamnya. Malaikat pun berimam kepada kita. Ya, jin-jin Islam berimam kepada kita. Maka zaman Nabi Sulaiman itu jin bisa diperintah, karena Sulaiman tahu kelemahan jin itu. Kau tercipta daripada cahayaku, cahaya mesra denganku. Maka tunduk apa yang ada di langit, tunduk apa yang ada di bumi. Tunduknya bukan dengan jasad ini, karena kita menanggung rahasia Allah. Itulah yang harus kita ingat terus dalam situasi apa saja. Jangan lalai sedikit pun. Bekerja seperti orang umum, nama kita hidup di alam dunia kan. Anak istri perlu makan, tapi bekerjalah. Jangan kau lupakan akhiratmu. Karena kita tidak tahu tadi kan kapan kita dipanggil oleh Allah. Hari ini kita duduk bersama, tidak tahu besok pagi ada salah satu di antara kita yang kembali. Ya mudah-mudahan harapan kita bisa lagi sampai ketemu di halqa zikir kita. Itu harapan kita.
Mudah-mudahan di dunia kita bersama-sama, di akhirat pun kita bersama-sama. Nah, di dunia kita bersama guru kita badal mursid di sana lah, dia pengacara kita. Maka itulah ketika tersyafaatkan itu sanadnya harus tersambung kepada baginda Rasulullah. Baru Fatihah kita ini akan tersambung dia. Nah, karena kita harus melalui tangga-tangga itu. Dari Nabi, siapa lagi? Sayyid Bahauddin Muhammad Allah, Wara'Allahul Kabir, Syekh Abdul Samad Al-Haqi Habibullah, Syekh Muhammad Ali Bagi Harta As-Siddiq As-Amadi. Kita serahkan, mohonkan kepada Allah bahwa almarhum ini adalah jamaah beliau. Beliaulah pengacara kita di sana. Kau udah ada pengacara aman enggak? Satu je pengacara udah aman. Ini dikeroyok kan nama ini. Dari Nabi Muhammad. Dari Muhammad itu induknya mursid. Betul enggak ilmu ini sampai ke Rasulullah? Buka hakikat diri, tersambung. Kenal kita dengan dirinya Rasulullah itu. Nah, diri Rasulullah bukan orang. Diri Rasulullah bukan manusia. Yang manusia itu bungkusnya. Itulah disebut Nabi. Itulah pembawa gelombang tali buhul. Ketika dia wafat, diwariskannya kepada guru-guru mursid. Sekarang guru itu sampai kepada kita. Maka jangan ragu, doa ini pasti sampai. Kalau dia ini bisa diberi kesempatan untuk jahir di alam dunia, dia mengatakan, dia bersyukur kehadiran kita ini. Betul-betul inilah yang ditunggu-tunggu dia. Yang banyak-banyak itu hanya sekedar yang dipikirkan lauk apa, makan apa. Tapi kita bukan itu tujuan. Yang kita tujukan bagaimana kita menerangi, memberi cahaya di dalam alam dia di sana. Mungkin dia lampunya 5 watt, kita tambah lagi 30 watt. Jadi menjadi terang. Apalagi dia meninggalkan seorang anak yang betul-betul anak yang saleh. Hari-hari dia selalu mengirimkan doa itu. Maka bersyukur dia. Ya saya rasa ini dululah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan taujiah singkat kita ini ada manfaatnya untuk kita semua. Kurang lebih saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.